Sobat investor, defisit APBN sudah mencapai 135,7 triliun rupiah di awal tahun. Lalu, seberapa kuat fiskal Indonesia menghadapi tekanan global? Kita bahas dalam Wisbrief. Sobat investor, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melaporkan realisasi defisit APBN hingga 28 Februari 2026 tercatat sebesar 135,7 triliun rupiah. Angka tersebut setara dengan 0,53% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Menurut Purbaya, posisi defisit tersebut masih tergolong aman dan tetap berada dalam koridor perencanaan fiskal tahun 2026. Ia juga menanggapi perbandingan dengan kondisi tahun lalu yang sempat mencatatkan surplus pada awal tahun. Menurutnya, perbedaan kondisi tersebut terjadi karena pemerintah sengaja mempercepat realisasi belanja negara sejak awal tahun. Langkah ini dilakukan agar dampak belanja pemerintah terhadap perekonomian dapat terasa lebih cepat oleh masyarakat. Dengan strategi tersebut, stimulus fiskal diharapkan tidak hanya terkonsentrasi di akhir tahun, melainkan tersebar secara lebih merata sepanjang tahun anggaran. Strategi percepatan belanja ini juga menjadi salah satu dasar optimisme pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah bahkan menilai target pertumbuhan ekonomi di kisaran 6% masih memiliki peluang untuk dicapai. Sobat investor, defisit APBN di awal tahun ini terjadi seiring realisasi belanja negara yang meningkat tajam. Hingga akhir Februari, total belanja negara tercatat mencapai 493,8 triliun rupiah. Angka tersebut melonjak sekitar 41,9% secara tahunan atau year on year. Anggaran tersebut digunakan untuk menjaga daya beli masyarakat serta mendanai berbagai program prioritas pemerintah. Meski belanja negara tumbuh signifikan, tekanan terhadap defisit berhasil ditahan oleh kinerja penerimaan negara yang masih positif. Hingga akhir Februari, realisasi pendapatan negara tercatat mencapai 358 triliun rupiah. Angka ini tumbuh 12,8% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Sektor perpajakan menjadi motor utama pertumbuhan penerimaan negara. Penerimaan pajak tercatat mencapai 245,1 triliun atau tumbuh sekitar 30,4% secara tahunan. Sementara itu, penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai juga mulai menunjukkan perbaikan. Setelah sempat terkontraksi, data terbaru menunjukkan penerimaan cukai kembali mencatatkan pertumbuhan sekitar 7%. Dengan kombinasi pendapatan negara yang tumbuh positif, belanja yang dipercepat serta defisit yang masih terkendali, pemerintah menilai APBN saat ini terus berperan optimal sebagai instrumen stabilisasi sekaligus penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Sobat investor, di tengah kondisi fiskal yang masih terjaga tersebut, pemerintah juga menegaskan belum berencana melakukan perubahan terhadap postur APBN tahun 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan pemerintah belum akan merevisi APBN 2026. Meskipun kondisi ekonomi global saat ini masih dibayangi oleh berbagai ketidakpastian, Kementerian Keuangan menilai posisi fiskal Indonesia saat ini masih cukup kuat untuk menahan berbagai tekanan ekonomi global. Hingga saat ini, pemerintah belum melihat adanya kebutuhan mendesak untuk mengubah postur APBN. Hal ini karena kondisi penerimaan negara dinilai masih cukup baik untuk menopang belanja pemerintah. Purbaya menjelaskan APBN 2026 memang dirancang dengan skema defisit. Langkah tersebut memberikan ruang bagi pemerintah untuk mendorong aktivitas ekonomi nasional. Selain itu, pemerintah juga sengaja mempercepat realisasi belanja negara sejak awal tahun agar dampaknya terhadap masyarakat dan dunia usaha dapat terasa lebih cepat. Meski demikian, pemerintah tetap menyiapkan berbagai langkah antisipasi. Jika tekanan ekonomi global meningkat, penyesuaian kebijakan fiskal termasuk perubahan APBN dapat saja dilakukan. Namun, untuk saat ini, pemerintah menilai kondisi fiskal Indonesia masih berada posisi yang cukup kuat. Pemerintah juga terus memantau sektor energi, khususnya produksi minyak dan gas bumi. Optimalisasi lifting migas diharapkan dapat mendukung penerimaan negara sekaligus memperkuat ketahanan fiskal nasional dalam beberapa tahun ke depan. Demikian Wisbrief hari ini, pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan sosial media IDX Channel. Terima kasih dan sampai jumpa.